Shalom, renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Renungan malam seiman berjudul Kematian Pertama dan Kedua. Ayat intinya berbunyi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 11. Ayat ini menyebut mengenai kematian kedua. Mereka yang menang diberikan janji bahwa mereka tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Dengan mempelajari akan Alkitab, kita mengetahui bahwa kematian yang kedua adalah hukuman atas orang-orang berdosa yang tidak bertobat, yaitu semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan yang terjadi setelah masa yang tertentu. Apakah ini berbicara pada masa yang akan datang? 1 Korintus 15 ayat 26 mengatakan bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kapan ini terjadi? Buku Wahyu menyebutkan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Wahyu 20 ayat 14. Siapakah yang akan masuk ke dalam kematian kedua tersebut? Alkitab juga menyebutkan dalam Wahyu 21 ayat 8 bahwa tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa ayat ini berbicara mengenai kematian yang terakhir yang akan dialami orang jahat. Kepada mereka yang menurut kehendak Tuhan, maka Allah memberikan jaminan yang terdapat dalam ayat inti di atas, bahwa barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kapankah kematian yang pertama? Berdasarkan yang telah digambarkan Alkitab mengenai kematian yang kedua, kita dapat mengatakan bahwa kematian yang pertama adalah apa yang dialami setiap orang akibat pelanggaran Adam, kecuali orang-orang yang sudah diubahkan. Dalam buku SDA Bible Commentary edisi revisi halaman 278 membahas mengenai kematian sebagai akibat yang normal yang terjadi kepada manusia yang mengalami kemunduran akibat dosa. Dengan demikian, bila seseorang mati oleh sebab usia tua atau oleh sebab kecelakaan atau sebab COVID-19 atau dengan sebab apapun, maka kita sebutkan itu sebagai kematian pertama, yaitu suatu kematian akibat dosa. Tetapi mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit waktu Yesus datang sebagaimana yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16 dan 17. Mereka akan hidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Nah, orang jahat akan bangkit setelah 1000 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 21. Tetapi mereka kemudian akan dimusnahkan untuk selama-lamanya. Semoga kita semua tidak akan mengalami kematian kedua, melainkan hidup bersama Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.